Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendarta Widyardana dengan NIM 318, Prodi Informatika dari Jarkom E. Di sini yang pertama yaitu ubahlah bilangan desimal. Nah, di sini disuruh mengubah bilangan desimal. Di sini ada 180 yang A itu diubah menjadi bentuk biner yaitu 10 11 00. Itu untuk yang 180. Di sini ada 190 yaitu diubah menjadi bentuk oktal dengan hasil 276. Untuk yang C yaitu desimal 200 diubah ke bentuk heksadesimal yaitu menjadi C8. Untuk yang nomor 2 yaitu 3AB itu heksadesimal diubah menjadi oktal menjadi 1653. Dan untuk yang nomor 3 yaitu ada bilangan oktal 221 diubah menjadi bentuk heksa yaitu 91. Berikutnya ada nomor 4 yaitu sebuah fungsi kabel. Yaitu gambar disuruh mencari arti dari sebuah gambar. Di sini yaitu gambarnya automatic cross connection merupakan jenis kabel yang memiliki fungsi yaitu menyambungkan kabel secara otomatis dan bisa menyesuaikan dengan port yang ada pada perangkat tersebut. Terus berikutnya ada kabel strike yaitu strike taut merupakan jenis kabel yang sering digunakan. Beda halnya dengan kabel cross, kabel strike ini digunakan untuk menyambungkan atau menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda seperti menghubungkan PC host dengan switch atau hub, router dengan switch, dan lain-lain. Terus ada kabel cross, yaitu crossover, merupakan jenis kabel yang sering digunakan untuk menyambungkan atau menghubungkan dua perangkat jaringan yang sama seperti switch dengan switch, router dengan router, PC dengan PC, dan lain sebagainya. Terus untuk yang nomor 5 yaitu sebutkan fungsi dari kabel strike. Sebenarnya ini sama yang B yang di atas, cuman ini saya tambahin, yaitu yang pertama menghubungkan komputer dengan switch, yang kedua menghubungkan switch dengan router, yang ketiga menghubungkan switch dengan router, yang kemudian menghubungkan modem dengan router, dan yang terakhir itu menghubungkan modem dengan komputer. Berikutnya yaitu nomor 6. Apakah perintah untuk mengaktifkan switch pakai perintah enable sama configure? Terus berikutnya ada soal yang apakah fungsi dari line console 0? Di sini sebuah perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi sebuah keamanan berupa password login sehingga pada saat masuk pada sebuah perangkat dibutuhkan password untuk mengaksesnya. Berikutnya ini ada soal nomor 8 yaitu bagaimana cara mengubah password dari konsol. Yaitu di sini pakai enable secret. Kalau enable password itu passwordnya itu tampil. Sedangkan untuk enable secret passwordnya itu sudah tidak tampil. Berikutnya ada nomor 9 yaitu kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara suatu server dengan workstation adalah yaitu di sini untuk menghubungkan server dengan workstation yaitu dengan menggunakan kabel strike. Karena kabel ini memiliki fungsi yaitu menghubungkan dua device atau perangkat yang berbeda. Berikutnya saya akan menjelaskan untuk yang soal yang ada di PKA. Di sini ada sebuah soal yaitu mengkonfigurasi untuk yang bagian pertama ya. Ini bagian konfigurasi PC. Di sini untuk
PC-nya harus disetting sesuai apa yang diminta di soal tersebut. Di sini ada sebuah PC, mulai dari PC 0 sampai PC 8. Di sini ada IP address, di sini ada subnet mask, dan di sini ada default gateway-nya. Ya, kita coba lihat ya, salah satu saja. Oke, sebentar. Ke desktop, ke IP configure. Nah, di sini pada bagian statik itu 192.168.1.2. Untuk subnet masknya menggunakan 255.255.255.0. Dan default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Dan DNS servernya di sini saya menggunakan 8.8.8. Untuk DNS servernya sebenarnya opsional, mau diisi apa enggak. Tapi di sini saya coba isi yaitu 8.8. Ini untuk PC perwakilan ya, untuk PC sebelah kanan. Untuk konfigurasi yang sebelah kiri maksud saya. Sebelah kiri yaitu PC daerah PC 0 dan PC 1, PC 2. Yang PC sini kita coba yang PC 3. Kita pergi ke desktop, IP configure. Nah, di sini menggunakan 22. IP 2.2 sama 255.255. Untuk gateway-nya 192.2.1. Oke. Terus berikutnya di sini juga sama, di sini IP 3 yaitu 3.2. Untuk gateway-nya 3.1. Oke, berikutnya yaitu apa ini? Soalnya untuk berikutnya yaitu konfigurasi pada switch-nya. Yaitu yang pertama mengubah hostname menjadi S0 pada switch 1. Terus berikutnya ada banner MOTD dengan tulisan auto reset personal only. Terus berikutnya memberikan password pada saat waktu login pada perangkatnya yaitu UTS Jarcom pada LAN konsol 0. Terus berikutnya ada berikan password. Passwordnya ini rahasia untuk untuk masuk ke privileged access mode menggunakan password rahasia. Terus di sini ada pastikan ketika login menggunakan login pengguna diminta untuk masukkan password baik pada LAN konsol 0 maupun privileged access mode. Nah, berikutnya yaitu simpan konfigurasi ke dalam environment. Kita coba masuk pada switch 0. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini berhubung saya sudah konfigurasi sebelumnya. Di sini apabila kita masuk pada sebuah perangkatnya, di sini muncul sebuah tampilan yaitu user access verification. Di sini ada bannernya yaitu auto reset personal only yang maaf. Nah, personal only. Terus kita diminta untuk memasukkan password. Untuk di sini menggunakan password yang tadi yang disuruh pada soalnya yaitu UTS Jarcom, enter. Terus kita berhasil masuk, ketikkan enable, maka akan disuguhkan untuk password lagi, yaitu kita masukkan, kita ketikkan yaitu rahasia, kalau enter. Oke, sudah masuk. Oke, sudah masuk ya. Nah, sudah masuk. Ini untuk yang PC, maksud saya untuk switch yang 0.
switch 0 itu ini. Sama halnya untuk soal yang switch 1 sama. Nah saja ini hostname-nya menjadi S1. Untuk yang lainnya sama, S1 dan S2. Kita coba ya. Ini untuk S1 kita masuk pada CLI, kita enter. Nah, di sini sama, kita masukkan passwordnya UTS jarcom. Kita enter, sudah masuk S1. Kita hidupkan yaitu enable. Oke, passwordnya apa tadi, rahasia. Enter, udah masuk ya. Config terminal. Nah, udah masuk ya. Oke, berikutnya untuk yang switch 2 di sini. Oke, kita enterkan. Sama passwordnya yaitu UTS jarcom. Enter, masuk ke switch yang switch 2. Lalu kita hidupkan yaitu enable, masukkan password lagi, rahasia, enter. Oke, masuk ya. Oke, masuk. Oke, masuk. Berikutnya ini sebagai testing aja nih. Kita ini kita simulasikan untuk mengirim sebuah paket itu dari switch 0. Maksud saya pada jaringan yang ada di bawahnya switch 0, tetapi pada router yang sama yaitu router 0. Kita ke sini, kita transferkan PC 0 ke PC 2. Di sini ada muncul sukses. Terus berikutnya kita coba PC 2, maksud saya PC 2 ke router. Oke, sukses ya. Terus berikutnya lagi, sebentar, saya delete dulu biar kelihatan. Oke, berikutnya dari PC 2 ke PC 3. Oke, sorry. Oke, sukses ya. Oke, sukses. Karena kenapa violet? Karena waktu awal-awal switch itu tidak memiliki apa namanya, sebuah jalinan. Jadinya maka dia itu pertama itu violet dulu. Nah, setelah ada jalinan antara PC dengan switch, maka si switch itu akan mencatat data-data yang ada pada PC yang bersangkutan, yaitu apabila ditransferkan kembali maka sukses, maka akan tampil sukses atau terkirim seperti itu. Terus di sini kita coba PC 2 ke PC 4. Awal-awal violet. Oke, terus PC 2 ke PC 4. Sukses. Oke, untuk PC yang sebelah sini PC 6 ke PC 7. Nah, sukses. Untuk yang PC 6 ke PC 8 sukses. Oke. Kenapa PC 2 dan PC switch PC yang ada di bawah switch 0 dan PC yang ada di bawah switch 1 ini bisa terhubung karena PC-nya yaitu karena PC ini di bawah naungan router, di bawah langsung naungan router. Jadi apapun yang ada di bawah router
yang sama-sama di bawah router ini, itu bakalan, tersambung. Beda halnya dengan PC 4 dan PC 6, itu harus violet karena, PC 6 ini dibawa langsung tidak dibawahi oleh router yang sama, yaitu router 0 dan router 1. Oke, mungkin, cukup itu saja pembahasan kita kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi atau dimaafkan. Cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.